Alhamdulillah hari ini semuanya dapat berangkat ke sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan lagu Hari Merdeka. Nah, setelah kemarin kalian mempelajari tema 8 mengenai lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2 yaitu mengenai perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terdapat pada teks non-fiksi secara benar. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan siklus air yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Yang ketiga adalah siswa dapat membuat kesimpulan mengenai terjadinya air tanah dan air permukaan. Nah, Bu Guru mau lihat semangat belajar kalian dengan terlebih dahulu kita bertepuk belajar terlebih dahulu ya. Kita mulai tepuk belajar. Bila kita ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Jangan takut untuk bertanya, malas-malas, no way. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang kalian sudah siap untuk belajar. Nah, hari ini Bu Guru mau bertanya, siapa yang setiap hari menggunakan air untuk mandi? Siapa yang setiap hari pakai air untuk minum? Untuk menyiram bunga atau untuk memasak? Wah, ternyata setiap hari kalian membutuhkan air ya. Coba bayangkan berapa banyak air yang digunakan oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Pastinya banyak sekali ya. Membutuhkan cadangan air. Cadangan air akan tetap ada jika siklus air tidak terganggu. Nah, mari kita perhatikan gambar ini. Gambar A dan gambar B. Nah, di gambar A ini terdapat lingkungan yang penuh dengan pohon. Di gambar B ini terdapat lingkungan yang kering. Nah, pastinya gambar A ini lebih indah dilihat ya. Nah, apakah gambar A dapat berubah menjadi gambar B? Pastinya bisa anak-anak. Kenapa ya? Karena gambar B ini disebabkan oleh berkurangnya kandungan air tanah disebabkan oleh evaporasi. Nah, ini ada hubungannya dengan siklus air tanah. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita perhatikan siklus air tanah ini. Siklus air tanah bermula dari air sungai, air laut, ataupun air danau yang mengalami penguapan disebabkan karena panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Nah, kemudian proses penguapan yang disebabkan oleh tumbuhan kita namakan dengan transpirasi. Proses penguapan ini akan menghasilkan uap air. Uap air akan naik ke atmosfer. Suhu udara akan turun anak-anak. Maka uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air yang prosesnya kita sebut dengan kondensasi. Awan ini lama-kelamaan akan mengalami titik jenuh. Nah, titik air yang terdapat di awan akan jatuh ke permukaan bumi. Prosesnya kita sebut dengan presipitasi atau kita sering menyebutnya dengan hujan. Nah, air hujan yang turun ke bumi ada yang mengalir ke sungai, jatuh ke laut, ataupun ada yang menyerap ke tanah. Air hujan yang mengalir ke sungai dari titik tinggi ke rendah disebut dengan runoff, atau biasanya air sungai dan air laut kita menyebutnya dengan air permukaan. Sedangkan air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, prosesnya kita sebut dengan infiltrasi, atau maka ini akan nantinya jadi cadangan air atau kita sebutnya dengan air tanah. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana siklus air ini terjadi. Nah, tugas kalian adalah
Buatlah diagram alir seperti pada contoh yang Ibu guru bawa ini. Kamu tuliskan di sini sesuai urutannya. Anak-anak tahu nggak? Air tanah akan tetap ada jika daerah resapan itu tetap terjaga. Akar tumbuhan akan mempermudah air hujan untuk masuk ke dalam tanah, untuk meresapnya air hujan ke dalam tanah. Nah, bagaimana kalau adanya penebangan hutan, terus hutan jadi gundul, terus jalan-jalan banyak yang beraspal dan beton? Nah, ini berakibat pada penyerapan air hujan. Nah, penyerapan air hujan ini ketika berkurangnya daerah resapan air akan menyebabkan ketika kemarau terasa kering dan ketika hujan terjadi banjir. Nah, anak-anak tahu nggak? Kekeringan itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah kondisi tanah dan iklim. Nah, kondisi tanah yang berbatu akan lebih sulit menyerap air hujan dibandingkan kondisi tanah yang gembur. Agar kalian dapat mengetahuinya lebih jelas, mari kita lakukan percobaan mengenai air tanah dan air permukaan berikut ini. Nah, anak-anak, untuk percobaan mengetahui terjadinya air tanah dan air permukaan, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya, dan alatnya. Yang pertama, kita menyiapkan 2 wadah. Kita beri tulisan wadah A dan wadah B. Kedua, kita siapkan batu bata. Nah, selanjutnya kita siapkan batu. Nah, dan kita siapkan juga air secukupnya ya. Jangan lupa siapkan penggaris untuk mengukur ketinggian air dan alat tulis untuk mencatat. Nah, kita mulai ya. Langkah pertama adalah masukkan batu bata pada wadah A. Nah, yang kedua kita masukkan batu ke wadah B. Lalu kita beri air di masing-masing wadah ini. Secukupnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah langkah selanjutnya. Kalian ukur berapakah ketinggian awal air. Setelah itu kalian tunggu prosesnya beberapa saat. Kemudian tugas kalian adalah kalian amati perubahan ketinggian yang terjadi. Nanti setelah beberapa saat kalian tuliskan tinggi mulanya berapa, terus tinggi setelah ditunggu beberapa saat berapa, dan isikan juga soal-soal yang Ibu bagikan di sini. Nah, nanti masing-masing dari kelompok kalian mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Nah, ini adalah percobaan untuk mengetahui air tanah dan air permukaan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, membuktikan bahwa wadah A itu membuktikan proses terjadinya air tanah, dan wadah B itu proses terjadinya air permukaan. Batu bata terbuat dari tanah liat, memiliki pori-pori yang halus sehingga air dapat meresap ke dalam batu bata itu. Nah, sedangkan yang wadah B, batu, itu tidak dapat menyerap air. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kali ini ya? Kalian merasa senang? Nah, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Nah, hari ini kalian telah mempelajari mengenai siklus air dan percobaan mengenai air tanah dan air permukaan, serta kalian telah mempelajari peristiwa-peristiwa pada teks non-fiksi. Jangan lupa pelajari materi hari ini kembali ya, dan pelajari juga materi yang akan datang, yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.